Ayah jalan nak ke Sumbar 2 malam membukain dua pasang. Jalan nak ke Jawa 3 malam bukain 3 pasang. Baik kamu membukain sampai ayam apa membukain sampai pasang. Makin jauh berjalan, makin banyak persiapan yang awak bawa. Kau jalan akhirat yang bukan sekejap. Mana maqaddama seligadin. Mana baru barang persiapan itu. Ambil pengajian kita dalilnya surah As-Sajdah. Kata Allah, kalau firman Allah itu dibacakan guru-guru kita, itu namanya dalil yang qat'i. Maka ya. Oh, dia lupa kacau. Yang lupa kacau jangan seorang jadi. Jadi kalau dalilnya dari Allah, dalilnya dari Rasul, itu namanya qat'i. Tapi kalau undang-undang pendapat, itu namanya zonni. Kau dalil yang qat'i. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Sama kau orang beriman dengan yang tidak beriman. Sama kau orang beriman dengan orang yang fasik. Itu kan makna lafaz. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Samakah orang beriman dengan orang yang fasik? Apa perbedaan iman dengan orang fasik, Ustaz? Orang beriman itu ama ayah, jujur, amanah, otonah, sidik, hayat, malu dia dalam hidup kalau berbuat salah. Tapi kalau fasik, tukang konten, tukang nilai, menganggap diri yang pintar, inya menganggap yang hebat, tapi inya selalu berbuat salah. Itu fasik. Maka di dalam ilmu fikih, mak dan ayah, orang fasik itu tidak boleh menjadi wali ketika anaknya menikah. Dalam fikih, dalam kitab Kifayatul Akhyar halaman 50 pada barisan kalimat terakhir itu bisa ditengok itu bahwa batal hukum nikah. Makanya ama ayah wak dulu kajinya memang tak seberapa, ilmunya tidak seberapa, tapi nak wajib ndak mau menghilangkan. Maka ni untuk aku qadi, ni ayah awak, ni adik gadis mau menikah. Pak qadi menanya sama ayah awak. Iya. Betul bapak bernama Sianu? Betul. Iya bini Pak Sianu kau? Iya. Betul lah anak gadis kau? Iya. Anak yang ke berapa Pak? Yang ke-7. Oh. Apa le solat? Ada. Berapa rukun solat? 3 boleh. Berapa rukun iman? 6. Rukun Islam? 5. Apa le semayang? Lai. Berapa rukun wudu? Mohon maaf, berapa rukun wudu? 6. Rukun semayang 3 boleh. Rukun bersuci 3. Lepas puasa lain. Jadi ama ayah itu ditanya. Berarti ayah kau solat. Bolehlah jadi wali. Kalau kini asal cukup surat dari RW Pak Lurah dan KUA bereslah dinikahkan. Ayahnya solat atau tidak solat, elok beriman atau fasik, tidak peduli. Nah, makanya lahir anak 1 pahlawan, lahir anak 2 pahlawan, lahir anak 3 pahlawan. Kenapa dia pahlawan Ustaz? Nyoma ayah ndak elok asal usulnya. Nah, makanya kajian awak orang beriman itu dia takut kepada Allah karena kalau dia sempat berbuat salah. Karena dalam Al-Quran itu tengoklah di ujung ayat itu azabun alim, azabun azim, azabun syadid.
dan lain-lain. Yang namanya azab Allah itu tidak satu pun yang enak. Tak satu pun yang enak. Gimana azab Allah itu Ustaz? Kayak apa sakitnya Ustaz? Apapun yang kita bayangkan sakit, susah, pedih, itu belum seberapa. Tapi kalau ingin nama ayah nak mencuba, boleh nanti cuba. Ulang nanti solat isya, tiba di rumah, letakkan jari tangan ke pintu tu, ada kaki pintu, hompen kuat-kuat. Nang kapal lo donyi nampak ayu batoba kalau na salemo malele dan kemengigigit. Sakit, iya. Tidak seberapa. Jadi afamang kana mu'minan kamang kana fasiqah. Samakah orang beriman dengan orang yang fasik? Allah yang jawab, la yastawun. Mereka tidak sama. Allah yang jawab, tidak awak yang jawab, Allah yang jawab. Afamang kana mu'minan kamang kana fasiqah, la yastawun. Lam itu bukan la nahiyah, tapi la nafiyatul jinsi. Menidakkan. Berarti tidak sama orang beriman dengan orang yang fasik. Kalau tidak sama, mana bedanya Ustaz? Ni ayat berikut. Ammal ladzina amanu wa amilus solih. Orang beriman, amal itu kan kerja. Amal itu kan kerja. Amalnya soleh. Kerjanya yang elok-elok. Kerjanya yang elok-elok. Kalau yang elok-elok berarti jauh dari bohong, jauh dari pendusta, jauh dari pengicu, jauh dari apa namanya hianat dan lain-lain. Ibu manonan banyak laki baju jujur atau pendusta? Ulang. Laki ibu manonan banyak jujurnya atau pendusta? Dek malu dia kata jujur deknya betul. Okey, ibu kini dan tanya. Ini ibu dan tanya. Ibu mau masuk surga atau masuk neraka? Okey, orang masuk surga itu orang jujur atau bohong? Kini ibu ingin masuk surga tapi jujur. Dan tanya ibu, mana laki ibu yang banyak solat dengan tidak solat? Bertiga yang jawab ni kan? Yang lain takut dia jawab. Kenapa takut dia jawab? Takut kan dicarai malam kot. Nah, jadi ammal ladzina amanu wa amilus solih. Orang beriman itu, iman tu tidak tampak doa ayat. Iman tu tidak tampak. Kayak apa iman itu Ustaz? Kayak istana, kayak emas, tidak nampak. Tapi iman itu bisa dirasakan dan bisa dibuktikan. Iman tidak nampak. Harumkah dia? Bau kamu sawah? Aun konyo atau busuk? Tidak tahu. Tapi iman itu ada. Bisa dibuktikan, bisa. Mana contohnya? Saya tengoklah contoh sejarah. Karena dalam hidup ni mak dan ayah ada 3 tidak bisa dihilangkan. 1 historis, yang kedua kultur, yang ketiga tradisi. Sejarah Masitah, Idwi Duma Fir'aun, inyo pembantu Fir'aun, tapi inyo tidak mengikut Fir'aun. Nah, cara apa imannya? Tetap Allah. Sampai-sampai diketahui oleh Fir'aun. Masitah, apa dia bilang oleh Fir'aun? Masitah, ngaku kamu ada Tuhan selain pada saya? Iya. Siapa Tuhanmu? Rabbi wa Rabbukum. Tuhanku adalah Allah dan juga Tuhan kamu. Jadi saya ini siapa? Ya sama dengan saya. Kan coba. Keimanan Masitah bisa membantai seorang yang mengaku dirinya Tuhan. Tak selama ada orang yang membantah Fir'aun. Kalau begitu Masitah, kamu saya bunuh, silakan. Laki kau dah bunuh, silakan. Anakmu saya rendam, silakan.
Coba, yang kuat itu apa? Iman. Iman. Tapi iman maksudnya nampak tak? Tak nampak. Dia kasihlah kanca godang. Ibu boleh tak tahu kanca ibunya? Kuali? Apa beda kuali juga kanca? kalau lama masuk untuk inyo ni, tak ada lewat. Kuali batalingo, kanca indah. Tapi kancanya orang Mesir tak sama godang juga kanca awak, no, Pak. Kalau kanca awak paling-paling tinggal ikut kambing isinya. Kalau kanca Mesir itu, mak ayah, saya kan dulu 2007 dulu berangkat haji itu, makan dulu kan ya prasmanan itu. Ambil seorang-seorang. Soci kanca sama tahu satu kloter sampai 50. Nya satu muasasa itu 10 kloter, berarti sampai 1.500. Cik kancanya. Tu dan tengok di mana dapur orang orang. Tu dan tanya orang dah, tuan kami tuan, mana dapur tu masak tuan ni dan. Kono-kononya, padahal kat situ. Ngarati je sana orang situ kono-kono dah. Tengok, betul dan tengok sama ayah. Inilah kancahnya ni, tu lah bahasa awak. Tu mana pengacau nanti tengok pengacau. Lebih kurang 3 meter pengacau tak contoh tu je nyorai. Satu kancah 4.500 orang makan. Kalau kadang-kadang awak kau masuk dalam kancah tu 10 orang nyelewo je bau. Diisi air, diisi minyak mendidih. Bahasa Inggrisnya ya mangaloga. Apa Imam? Mangaloga. Bagaimana nasi tahu? Silakan. Dimasukkan lagi ke dalam merenggut nyawa, berpisah kulit je daging, meleleh ayu mata masetan. Siapa nak menangis tengok laki di depan bini diazab macam itu, dimati. Sampai mati coba. Awalnya laki elok, laki penyayang, nyebenteng dalam hidup bertanggungjawab. Sedangkan laki tidak semayang, gilo-gilo tanggung, matinya nangis juga ini. Iya tak nak? Sampai 3 malam ni tak makan. Sebentar. Lengongan dia ya dengar. Alhamdulillah nyuwak mati. Nah, begitu. Bagaimana masih tahu anakmu? Silakan. Dimasukkan anak ke dalam buah hati belayan jantung. Siapa ni nak menangis? Tengok anak yang ancak sana tu. Kenapa buat ini kuasa? Menangis. Bagaimana masih tahu? Berhentikah masih tahu? Takuikah masih tahu? Tidak. Masih tahu giliranmu silakan. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Firaun dan tak takut dan tak gentar. Allah bersamaku. Merenggut nyawa satu keluarga dalam kancah. Tapi ingat tak? Ketika memperingati Isra Mi'raj esok ya. Cumbalah dengar dia buya-buya ngaji. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Rasulullah itu amaknya linuriyahu min ayatina. Ada bau yang semerbak. Bertanya Rasulullah ke malaikat Jibril. Ya Jibril, ada tadi harum. Apa itu? Memang kamu tercium? Iya. Di mana? Itu belakang tempat lewat tadi. Itu di bawahnya pusara masjid itu. Harum. Cuma bayangkan kecepatan Rasulullah. Tengok dalam Al-Quran. Yakadul barku. Seperti kilat yang menyamar. Tercium oleh Rasul baunya semerbak. Padahal kan datang Nabi Musa, karena Fir'aun itu zaman Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ratusan tahun lamanya ama ayah. Pusara masjid itu harum baunya. Kenapa? Karena meninggal membawa iman. Iman tidak tampak, tapi bisa dibuktikan dan bisa dirasakan. Bertanya lah muka mak-mak kok besok dia sebut masjid tu kan panusi tu pak. Tanya ke mak-mak. Kira kubu amak sok layawun tak? Tu aja ya.
Iman, jawabannya iman. Kuatkan iman. Kalau laki-laki gimana Ustaz? Oke. Kalau itu zaman masih jauh pada zamannya Nabi Musa, bawa pada zaman Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Bilal bin Abi Rabah, seorang budak. Masuk Islam. Dong ada Abu Lahab dan Abu Jahil. Bilal, ya Tuhan. Betul kamu ngikut Muhammad? Iya. Betul kamu tidak masuk agama, tidak nyembah Tuhan kita lagi? Tidak. Itu bukan Tuhan. La ta'ubal lauzah. Itu bukan Tuhan. Ahad. Ahad. Oh, kalau begitu tanggung dengan risiko. Dia cari kudo, dia cari tali, dia pegang di kaki, diseret. Memang tu dapat diseret dengan apa bahasa sikonya tu? Oh, dia lo. Tengok dalam kamus nanti itu bahasa kamusnya i sonsang pak. Di lo tu i sonsang. Ditarik ke padang pasir tandus, bawa oleh kuda, tiba di padang pasir tandus, teriknya matahari bukan main, diimpi dadonya dengan batu yang besar. Selama 3 hari 3 malam, jangankan makan setetes air, setego air, tidak masuk dalam kerongkongan Bilal bin Abi Rabah. Datang Abu Lahab, Abu Jahil. Bagaimana Bilal? Kamu masih ngikut Muhammad? Iya. Saya rela mati, asal jangan kembali lagi. Takkan pernah terelak dari Islam lagi. Begitu sama ayah. Sehingga dalam riwayat, Bilal bin Abi Rabah itu, ulunnya meninggal, sandalnya lah tak ada dari Rasulullah dalam surga. Tak. Sandalnya aja masuk surga. Jangan kan Bilal ya, Pak, sandal aja. Akhirnya bagian ayah dan tanya, ayah sandal masuk surga atau awak masuk surga? Ada kadang-kadang saya heran, ada di kampung-kampung ada itu solat indah, puasa indah, wirid indah, santun anak yatim indah, gotoroyong indah, rapat diajak oleh RW RT indah ada doh, dah ikut. Matinya nak masuk surga lah doh Pak. Jadi kampung saya, kalau sini saya rasa lebih parah dari itu Pak. Yang iyo nan indah. Makanya afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa, sama kau orang beriman dengan orang tidak beriman? La yastawun, tidak sama. Atau tanda orang. Makanya ammal ladzina amanu wa amilus soleh, kerjanya yang elok-elok Pak. Orang beriman tuh kerjanya dan elok-elok. Falahum ini hadiahnya. Falahum jannatul ma'wa, bagi mereka diberikan Allah Ta'ala hadiah jannatul ma'wa, surga. Bagaimana orang fasik? Wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun, langsung hadiah dulu Pak. Langsung hadiah Pak. Nah ada peringatan-peringatan. Wa ammal ladzina fasaqu, adapun orang-orang yang fasik, fama'wahumun nar, bagi mereka adalah neraka. Langsung Pak. Langsung, enggak ada disotir-sotir, enggak ada langsung. Kalau sudah masuk neraka, itu orang itu bagaimana? Makanya ada doa sama ayat, ayyakhruju minha, an yakhruju. Karena itu idgham ayyakhruju minha. Maknanya apa? Ayyakhruju itu ingin keluar dari neraka, Kata Allah, zuqu azaban nar allazi kuntum bihi tukadzibun. Araso kan dulu bakecean, kan dulu basobui, kan dulu diajaknya mengejek, kan dulu dirangkul kalian memukul, indak ju picayo, ndak kalau picayo kalian bedutunya. Zuqu azaban nar allazi kuntum bihi araso kala. Kalau bahasa awak macam iko. Nyu ayyakhruju, ingin keluar, halau lalik ke dalam, ingin keluar, halau lalik ke dalam. Kau dan lagi sama ayah contoh. Awak di rumah mau tidur jam 8 malam, itu manci. Itu manci nak. Tuh. Hebat-hebat jadinya masih kau. Nah,
Awak nak lolo je makanya ko jalan tak maratonnya ada teloteng, inta supermi wa abi tak kain dalam almari, putih-putih melubang-lubang dan macam-macam lah. Saking wak marah, awak besok nak ni, awak nak kecik awak. Wak mulailah joreknya. Anggap aja lah jorek tikus yang apa tu, yang sangkau, tu sangkau je tu. Muatan sangkau yang. Mu umpan di dalam entah apa nak terserah lah. Cumalah ngono so nak ni kata awak kau Cumalah besok. Masuklah besok dan azab so nak ni so nak merasakan. Kiranya besok jam 7 pagi awak cuba intip. Dari jauh intip lah. Intip. Kiranya yang mengononya. Apa gaya tikus itu tadi? Di awak jauhnya sesuanya cerita. Nak keluar. Itu mana ayah rujuk. Nak keluar. Makin dokek awaknya makin kuatnya. Iya tak nak? Makin kuat. Ayah rujuk. Dia ingin nak keluar. Dia ingin nak keluar. Begitu dia ingin nak keluar. Awak ambil je mereka. Kau ni heboh-heboh dia. Kau ni nak aman di maratun tiap malam tu. Nak ambil supermi dan nak laut. Macam-macam lah kata awak kayaknya. Kemana ni bawa? Dibawa kolam. Atau ke dalam parit. Anak merasai, kau anak merasai. Indah Abi cakap awak dah bahak tori kok mengecek panjang juga kayaknya. Akan dibuat jalan, dicelupkan. Sekau dicelupkan apa bahasa orang Pak? Nak mana tahu kamus kita tidak sama kan gitu kan. Kalau sama ya tidak apa-apa. Dicelupkan di randam. Lah begitu di randam, tidak mati dah Pak, tidak mati dah. Sekira-kira akan mati. Pisan-pisan tanggung lah bahasa awak ya. Diangkat kate. Begitulah diangkat kate, kiranya tikus iko cek-cek gerak lah. Kata awak kayaknya kan dibuat je lah kan dibuat je lah. Awak nak lolong apa kau jadi nanti dah. Celupkan lagi. Angkat lagi, cek-cek gerak lah. Awak ngomong juga lagi, kan dibuat je lah, kan dibuat je lah. Celupkan, itulah kerajaan awak dek jijiknya menengoknya. Celupkan, diangkat, celupkan, diangkat sampai mati. Iya tak nak? Itu mana ayah rasakanlah. Itulah zuqu azaban nari allazi kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah. Begitulah nanti orang-orang fasik tu Pak. Dipermainkan oleh Allah. Kenapa? Dia di dunia mempermainkan sebuah kebenaran. Jadi jangan bangga. Makanya selalu baca Yasin. Al-yawma naqsimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Al-yawma naqtimu ala afwahihim. Pada suatu saat mulut yang pandai ngomong ini, yang pandai mengecek kau, yang punya alasan, berbagai dalil, berbagai hujah, afwahihim, besok akan dikunci oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim, tangan kan mengecek, amun nando tangan, amun mandoan, amun gini-gini, anunya kan mengecek. Wa tashhadu arjuluhum, kedua kaki menjadi saksi. Makanya mahkamah Allah Rabbul Jalil itu ayah. Bagi ayah yang amat awak lapai haji, pai umrah, awak beradu di imigrasi aja, cuba bayangkan. Salah huruf pulang. Tak cukup balik. Apalagi besok di mahkamah Allah Rabbul Jalil. Cuba tanya selero, topuk dado, luluslah awak besok di mahkamah Allah. Nah, makanya mak ayah tahun akhir-akhir kau awak diuji keimanan awak. Diuji keimanan. Diuji oleh harta, diuji kemiskinan, diuji di anak. Anak makin diajar makin mengangu, makin diajar makin mengangu. Cumalah. Makanya ibu dan ayah, sementara kau dan hadir kau dan tengok, awaklah wajah tua aja. Bu, tu tengok ke kanan ambo, tengok lo ke kiri ambo. Mana namanya nama sandar-sandar tu nan tua dan muda. Banyak nan tua leh. Ambo bisa menguji sama ayah, mohon maaf. Kok kalau ayah-ayah ambo kok gua aja maaf gua, bisa ambo tes Pak Imam. Lama kok mereka kok hidup atau sekejap lama sih.
Mau rela awak tes satu? Rela awak tes? Rela? Rela. Ya, beriman tidak beriman, beramal tidak beramal, siap tidak siap, kontraknya datang berangkat. Berangkat. Makanya mak ayah, kalau ama ayah awak mengimbau, Kariman, pulanglah nak oi. Ada alasan. Tunggu mak dah sedang main. Ulang godang Kariman buyung baliklah nak tengok amak nak. Tunggu mak, mungkin 2 minggu lagi dia pulang. Ada alasan. Tapi kalau Allah sudah manggil, Kariman pulang, sedang duduk Allah sama. Iya atau tak? Boleh faham tak? Ya kalau ada beramal, kalau nak. Kalau ada ibadah, kalau nak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang beriman takutlah kalian Ta'ala takutlah. Takutlah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur asal katanya nazara yanzuru unzur. Tengoklah dirimu, periksalah dirimu. Itu fi'il mudhari' apa? Wal tanzur. Periksalah diri awak. Berfikirlah awak kini yo yang akan datang. Ma qaddamat lighadin. Asal kata lighadin ghadan. Kau dibaca lighadin kenapa? Karena masuk huruf lam. Majrurun bil lam. Lighadin. Asalnya apa? Ma qaddamat lighadin. Asalnya ghadan. Tengoklah diri kalian, periksalah diri kalian, introspeksilah diri kalian. Aneh bonang kalian buat untuk hidup yang akan datang. Aneh. Ama ayah jalan nak ke Sumbar 2 hari 2 malam membukain 2 pasang. Jalan nak ke Jawa 3 hari 3 malam bukain 3 pasang. Baik kamu membukain sampai ayam, apa membukain sampai pasang. Makin jauh berjalan, makin banyak persiapan yang awak bawa. Kau jalan akhirat yang bukan sekejap. Mana maqaddamat lighadin. Mana baru barang persiapan itu. Mana? Maka kalau dibongkar mak dan ayah termasuk saya, miskin sekali kita Pak, malu menghadap Allah. Orang-orang tua bilang, semasa muda banyaklah bertanam nak. Masa tua kamu mencicipi nikmatnya. Makanya siapa yang banyak bertanam, ia banyak menuai hasil. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai hasil. Waktu muda apa nak tanam? Tak ada. Masa tua menyesal. Kini masalah sehat badan, iman kuat, kemampuan ada. Kenapa tidak bertanam? Ni mohon maaf, anggap ini bakul tahajud, isilah tahajud. Ni bakul duha, isi duha. Ni bakul zikir, ni bakul Al-Quran, ni bakul anak yatim, ni bakul silaturahim, ni bakul jamaah. Isi. Bagi orang yang telah banyak isinya, itulah yang ia bawa. Bakul itulah yang menemaninya. Orang bakulnya ada, tapi isi tidak ada. Jangan mimpi menuai Pak. Boleh faham? Atau kami dengan Pak Guru, Pak Ustaz, Pak Sulaiman di pesantren. Berusaha mendirikan pesantren walaupun tak punya apa-apa, karet tak ada, sawit tak ada, kebun tak ada, toko tak ada, minyak tak ada. Apa rai uang sekolah tak bayar. Kami ingin berbuat apa yang bisa kami lakukan. Sudah tu anak yatim, anak buat prestasi gratis, makan tak bayar, uang sekolah tak bayar, tak ada bayar. Wajar siang malam. Tiba nak yatim, buat bantu 3 hati 1 orang anak. Nyo 7 hati buat makan, buat bantu 3 hati 1 anak. Ompe hati mak angkat membayu le. Kadang-kadang itu lah Pak. Anak yatim tak seorang bawa 2 puluhan. Puluhan juta pula tiap bulan yang akan saya cari. Kadang pula datang mak. Datang mak apa Imam? Ya Ustaz, ada apa Kak? Iko mau Ustaz ada kena sabuk sama Ustaz. Apa sabuk lah? Malu dan nasa Ustaz. Sabuk je malu dan nasanya Ustaz. Ya mak kau Pak kalau ada melengok-lenggok Pak cakap jawab Pak. Tu tanda ada intai Pak. Ada apa Kak? Ini Ustaz.
Anak lah 3 bulan tak bayar makan. Oh, lah lama kak, itulah. Apa nak bayar? Saja ayahnya tak ada, kau salah payah bona kini. Kakaknya sekolah aja, abangnya sekolah aja, inyo iyo aja. Atau kabaronti nampak nak soal kau lebih ya. Apa dia berhenti? Ya, lah payah bona nak ada piti saja ayahnya tak ada. Oh, jangan khawatir kak, banyak jalannya, gratis bisa mah. Ya, yo lah Ustaz dia, lah kamu bisa dah Ustaz. Ganti ya juga ya ni. Lawak bantu nak gratis je deh Pak. Entahlah. Anda PRW ada sih kau PRW ada. Ada PRW, PRT nak ada. Kalau ada PRT warga awak nak mati pajak, tolong pajak di duit tu. Ya susah nanya di duit. Jadi amak dan ayah, bapak ibu jemaah terhormat, ya kayak begitulah dalam hidup. Cobaan dan ujian dah beranak berganti. Jauh lagi mak ayah hidup kita ini, jauh lagi. Hidup baru yang kita tempuh 3 berapa? 1 di alam roh, 2 alam rahim ibunda yang mulia, 3 dunia. Dalam rahim ibunda yang mulia sudah ada ketentuan. Letakkan kontrak awak dengan Allah. Si fulan, kamu nanti jodoh si anu anak si anu. Si fulan, rezeki kalian sebanyak itu. Ndak tambah ya Allah cukup. Kalau banyak nanti kalian sombong. Kalau sedikit nanti kalian kufur. Si fulan, nanti kalian umur hanya sekian tahun. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sedetik tidak ditambah, sedetik tidak kurang. Si fulan, kalian besok penyebab mati demam panas, hanyut di sungai, dihimpit kayu, serangan jantung, jatuh di kamar mandi, terhimpit di kayu, di sentrum di listrik, atau COVID-19. Itu penyebab aja cuman Pak. Makanya tanya ibu tadi, cobalah tengok nama sandal-sandalan deh. Enggak lama. Nah itu sawit dan bisa dan tes. Nabi Muhammad berapa umur? 63. Beliau bilang umur umat saya lam yazid wa lam yangkus. Nak jauh beda. Kok berlebih nak berapa lebih, kok kurang nak berapa kurang. Kalau izin, coba minta izin nak ke ayah, ke ayah. Lah bapa mu ayah kini ayah. Lah bapa umur apa kini Pak? 63 mu dah. Rasulullah bapa mu? Anu guai juga ni Pak. Nak kau contoh. Kalau Rasulullah 63, ayah saya ni sekarang dianggap dalam rahmi bundanya dulu 64 tahun, berarti tinggal 1 tahun kau jelah. Tapi kau contohnya ayahnya, jangan sampai ayah kau nak lo tolok makan ya. Contoh, inta ambo yang dulu, inta ibu yang dulu, tak anak cucu yang dulu, yang jelas begitu. Habis hidup yang ketiga ni dunia ni mak ayah ada 6 negara lagi Pak. 6 negara, alam kubur, alam kiamat, padang mahsyar, berhisab, mizan, siratal mustaqim. Satu demi satu memerlukan visa Pak, paspor. Ndak ada yang dibawa dia nak bisa gagal. Oh alam kubur cobalah, ndak ada amal ibadat. Alam yang sangat mengerikan. Mengerikan bagaimana Ustaz? 1, alam kubur ada alam yang sangat sempit. 2, alam yang sangat gelap. Yang 3, alam yang sangat dingin. 4, alam sangat sunyi. Yang 5, sarangnya ular. Kamu masuk wak sodoka dalam tamasuk ambo. Berapa lamanya alam kubur? Entahlah. Nabi Adam sejak meninggal sampai hari ini belum dibangkitkan. Sudah jutaan tahun. Atuk nenek kita, bagi kita yang sudah punya nenek punya atuk dulu, belum kita lahir ke dunia dia dah meninggal. Berarti lama lagi atuk dalam kubur selama kita hidup di dunia. Akan waktu tempuh depan. Uhur wara kiamat, al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal. Orang tak ada percaya Pak. Nak ada kiamat, nak ada kiamat. Memang mereka tak percaya, kena iman. Iza zulzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu asqala wa qala al insan tidak ada Pak.
Tidak ada. Tidak bisa kita melak. Makanya kita selalu minta sama Allah, lindungi kami ya Allah, berikan kami kekuatan ya Allah. Coba. Makanya mak dan ayah, beruntunglah bapak ibu, amal ada, ibadah banyak. Amal baik, ibadah baik. Bagi kita yang tidak, kapan lagi? Saya mak dan bapak ibu, cobalah. Termasuk saya ni, picongkan mata, topuk dado, tanyo saleo. Kata mak ayah dulu contoh, picongkan mata yang topuk dado, tanyo saleo. Meninggal awak besok ya Allah. Mata tertutup ya Allah. Tangan berada di atas dada ya Allah. Siapalah anak yang akan memandikan ambu ya Allah. Siapalah anak besok akan menyolatkan ambu ya Allah. Siapalah anak besok akan bersedekah untuk ambu ya Allah. Nak nampak gambar doa mak ayah. Coba. Nengodang lagu ayam, nengodang itu membah main judi. Siapa? Maka kita lah. Kita lah berbuat. Apa yang ada, tanamlah. Tanam di anak yatim, tanam di fakir miskin, tanam di masjid, tanam di fisabilillah, di mana-mana tanam. Oh, nak bisa tanam kayak gitu, tanam pada diri. Zikir, Al-Quran, i'tikaf, puasa sunnah, dan lain-lain. Makanya Rasulullah itu sebut dengan insanul kamil, manusia yang paling sempurna. Beliau adalah ahli tahajud, beliau adalah ahli zikir, beliau adalah ahli Al-Quran, beliau adalah ahli puasa, beliau adalah ahli jemaah, beliau adalah ahli silaturahim, beliau adalah ahli segala-galanya. Masalah harta, jangan ditanya Pak, kemananya berhenti Mas Haji, kemananya bangun madrasah, Mas Haji sekolah, Mas Haji sekolah. Awak kini bangun apa? Makanya akhir-akhir ini Bapak dan Ibu, karena kami ini yang bajojang-bajojang lah pemberi kalau kamu dia. Ada orang-orang yang mampu dan mau, luar biasa. Ada mereka bangun masjid dengan sendirinya. Ada mereka bangun musola dengan sendirinya. Ada mereka bangun masjid yang cantik, hanya satu keluarga. Awak yang punya, awak yang sanggup, kenapa belum terdetak hati kita untuk ikut? Syukurlah bagi yang ikut. Saya ada dua yang menjadi catatan besar bagi saya Bapak Ibu. Ada anak muda berdua sama ayah berdua. Nya ndak alim ndak. Kerajanya hanya kalau kini connect tukang lah, pembantu tukang. Dia bangun sebuah masjid. Saudara kalau lebih kurang boleh kos kete. Ambo yang meresmikan ketika itu ceramah di situ. Dua orang kakak bakarnya hanya pembantu tukang. Dia bangun masjid. Ada lagi daerah sana-sana, seorang ibu jual lontong. Bangun musola kocik dari kos ketek. Ustaz, datanglah ke musola kami Ustaz. Kami ingin mendengar Ustaz ceramah Ustaz. Dia tanya musola, inyo membuat seorang Pak dengan hasil jual lontong. Kawan yang sawitnya 500 hektar, 40 hektar, macam-macam lah. Kau tidak sanggup dia mau melihara anak yatim 3 orang. Kau tidak sanggup menggaji guru PDTA. Coba. Makanya Bapak Ibu, mulailah. Bagi yang sudah, alhamdulillah. Bagi yang belum, biloleh. Maka di bawah mono-mono, belum bio piti awak. Kamano kan dia don. Tidak ada contoh piti do, bobo aso. Ya mau mana lain nak ayat dari contohnya ya. Baiklah ama ayah Isa penampil masuk 2 minit lebih kurang. Demikianlah cara awak maghrib jelang Isa. Mudah-mudahan bermakna manfaat. Saya mohon maaf karena suara ada ada suak baterai. Nado salah sudah 6 bulan lebih kurang lah. Nado salat apalagi Rabiul Awal dan ini habis Rabiul Akhir lagi belum berhenti siang malam. Kalau sebelum Jumat tadi bangkit dari rumah sampai kini Allah pulang deh Pak. Allah pulang. Nah, jadi begitulah. Cuma ucapan terima kasih ke jamaah. Saya yakin selalu mendoakan kami bagaimana bisa hidup sehat, bisa juga berdakwah kalau kamu dia dan ada jadwal untuk di Sumatera Barat ya setelah pemilihan ini. Kalau kan pemilihan ada juga kemarin tapi mereka khawatir karena ada bahasa kurang baik.
bagi kita tidak ada masalah, terbiasa dalam partai percaturan politik. Tapi yang penting bagi awak sama ayah, awak tanam kebersamaan, jangan hancurkan kebersamaan oleh perbedaan. Demikianlah hama ayat, semoga bermakna manfaat bahwa orang beriman dengan fasik tidak sama, kemudian perjalanan hidup ini masih jauh, maka siapkanlah diri kita sebelum datang waktunya. Kalau Allah yang panggil, tidak ada waktu yang tersisa, maka pulang, kita terus pulang. Kalau mak ayah memanggil, ada alasan, maka sebelum Allah menyuruh kita pulang, bersiap-siaplah untuk pulang itu. Bersiap-siaplah untuk pulang. Demikianlah Bapak dan Ibu, semoga bermakna manfaat. Silap dan salah mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.